Sebenarnya yang saya mungkin perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ini permasalahan perlindungan hukum terhadap tenaga penyehat tradisional. Kalau saya ngikuti sebentar kemarin ada pencerahan tentang perlindungan hukum, ada yang dari terapis dari bekam, ada dari pijat, ada dari akupuntur, dan mungkin masih banyak lagi saya masih belum tahu persis. Sehingga untuk perlindungan hukum ini juga bisa berlaku kemungkinan khususnya hanya bekam ini. Karena yang di akupuntur atau di ini saya belum tahu. Karena kemarin yang disampaikan hanya ini permasalahan yang bekam itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju tempat ini yang penuh berkah dalam rangka melaksanakan belajar akupuntur. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayahanda Ketua PPI Jatim yaitu almarhum Ahmad Purnadi, ayah dari Ustadz Abdul Hamid Arif. Semoga amal baik beliau diterima Allah SWT serta kesalahan-kesalahannya diampuni dan ditempatkan di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, walaupun sekarang ini masih situasi halal bihalal, mungkin sudah habis ya bulannya ya. Namun tidak apa-apa, kami atas nama Pengcap PPI Kabupaten Malang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amalan kita, amalan-amalan panjenengan semua selama di bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ini saya masih banyak yang belum kenal, mungkin yang termasuk anggota muda, PPI muda, sudah pada datang belum? Belum? Sudah banyak. Oh, sudah banyak yang datang. Apa perlu dikenalkan diri? Karena saya belum tahu siapa-siapa yang anggota muda ini ya, anggota PPI muda ini di Kabupaten Malang. Saya harapkan kepada Bapak Ibu yang masih PPI muda segera mengikuti pelatihan untuk standarisasi. Kebetulan bulan Juni ini ada ini Pak, standarisasi di Kabupaten Malang. Mei Pak Juni? Mei tanggal berapa? 19. Tanggal 18, 19. Oh, sudah ada undangan belum ya? Belum ada ya? Belum ada, saya belum dikasih tahu. Mungkin bagi yang masih belum mengikuti, silahkan mengikuti. Apabila sudah memenuhi persyaratan. Ibu sudah memenuhi persyaratan. Oh, lupa aku, makanya nggak kenal. Ini yang mana nih ya? Yang maju. Hah? Yang maju. Oh.
Lupa gue ya, Masya Allah. Saking sering ketemunya mungkin ya. Iya, ya mohon maaf, mungkin saya lupa. Bagi yang belum silakan, nanti sudah memenuhi syarat minimal 30 apa ya ini pasien bisa mengikuti. Nanti yang belum ya diupayakan kalau ada standarisasi berikutnya silahkan untuk mendaftar. Tempatnya insya Allah di Lawang katanya, di Lawang ya. Pak Saman sudah tahu tempatnya ya? Insya Allah sudah. Ya nanti kalau ada undangan suruh makili. Kalau tidak ada ya sudah. Yang berikutnya yang saya mungkin perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini permasalahan perlindungan hukum terhadap tenaga penyehat tradisional. Kalau saya ngikuti sebentar kemarin ada pencerahan tentang perlindungan hukum, ada yang dari terapis dari bekam, ada dari pijat, ada dari akupuntur, dan mungkin masih banyak lagi saya masih belum tahu persis. Sehingga untuk perlindungan hukum ini juga bisa berlaku kemungkinan khususnya hanya bekam ini, karena yang di akupuntur atau di ini saya belum tahu. Karena kemarin yang disampaikan hanya ini permasalahan yang bekam itu aja. Apa di akupuntur ada untuk perlindungan hukum? Hah? Ada juga. Alhamdulillah kalau memang itu sudah ada ya alhamdulillah. Namun diharapkan pada Bapak Ibu sekalian ini harus taat kepada SOP yang sudah ditentukan. Misalkan yang di PBI kan sudah ada itu SOP-nya yang di buku merah. Atau waktu dulu kita masih belajar, waktu awal-awalnya juga belajar bekam sudah disampaikan SOP-nya, termasuk pada standarisasi juga mungkin sedikit ada tambahan itu, namun lebih jelasnya ya kita baca sendiri di buku merah itu ada SOP-nya. Jadi kita taati mulai awal permulaan kita menyiapkan peralatan bekam, kemudian pelaksanaan, pengakhiran, dan sampai pembersihan kop dan lain sebagainya, ini benar-benar harus ditaati. Jadi dikhawatirkan nanti ada kalau tidak menganut pada apa namanya ini SOP aturan itu, nanti kita akan melanggar. Nah, itu yang dilindungi adalah orang-orang terapis atau penyehat tradisional yang mempunyai izin. Nah, ini permasalahan yang masih belum punya izin. Saya harapkan kepada rekan-rekan nanti yang masih belum punya izin ya diuruslah, karena izin juga gratis kok. Saya melaksanakan apa itu ngurus izin juga gratis sama Pak itu. Gratis, di Lawang menyusul juga. Yang lain semoga nanti bisa menyusul untuk pengurusan izin STPT-nya, sehingga apabila nanti ada suatu malpraktek atau pelanggaran itu nanti bisa melindungi kita sendiri. Kemudian undang-undang itu sendiri bermacam-macam, ada tentang masalah kesehatan, ada tentang lalu lintas dan masalah yang lain, termasuk yang mengatur tentang ini bekam, termasuk Undang-Undang Nomor 17 2023 kalau tidak salah. Mungkin nanti bisa download di internet, bisa dicetak atau gimana. Saya juga belum mempelajari tentang itu sehingga tahu nanti aturan mainnya untuk bekam ini. Khususnya pada rekan-rekan yang penyehat tradisional ataupun terapis-terapis yang lain, sehingga tahu aturan-aturan mainnya, sehingga tidak melanggar aturan-aturan tersebut. Kemudian apabila nanti suatu saat kita memfoto atau video pasien, tolong rekan ke ketua Pencap dulu aja dulu. Ini kalau kejadian yang khususnya di Kabupaten Malang. Nanti saya coba untuk berkoordinasi dengan Pemda dan sebagainya untuk mengatasi hal ini. Apa cukup di tingkat Pencap Malang atau sampai ke Pemda? Karena pertama kali saya diangkat jadi ketua, besok paginya saya dipanggil sama kejaksaan.
pengalaman itu ya, karena permasalahan masalah uang daripada paguyuban. Tapi bukan kita, bukan dari PBI, dari luar PBI. Itu banyak sekali yang ditanya, termasuk saya jadi saksi karena saya pas ngurus izin. Barusan ngurus izin yang pertama itu di Kabupaten Malang, sehingga saya ditanyai banyak-banyak di kejaksaan. Oleh karena itu, daripada kita nanti jangan sampai melanggar lah aturan-aturan gitu. Kalau sampai urusan kayak gitu agak lama gitu loh. Jadi kalau kita atasi sendiri masih bisa, sepanjang kita masih bisa kompromi dengan klien dan sebagainya. Apabila mereka itu mengadu ketidakpuasan dengan pelayanan kita, ya kita selesaikan dulu di sini. Jangan sampai lapor ke mana-mana dulu ya. Itu pesan saya yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk terkaitnya dengan pelindungan hukum terhadap para terapis bekam. Semoga terapis yang lain, karena di sini Pemkab Kabupaten Malang ini tidak hanya terdiri dari bekam saja, dari terapis yang lain, mungkin insya Allah yang lain juga sudah bisa menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Mungkin saya ada di grup sebelah ya, pada pesen ini baju seperti punya saya. Barangkali rekan-rekan yang mau mengadakan baju monggo, apa bikin sendiri atau bagaimana, enggak masalah. Biar kita jadi Kabupaten Malang punya semua baju. Bukan baju kayak gini, bukan yang putih ini, baju yang putih ini. Di grup sebelah sudah pada pesen-pesen, harganya cuma 180 atau berapa gitu loh. Mungkin kita ngadakan gini barangkali bisa lebih murah. Ini bisa dibuat contoh lah, enggak apa-apa. Suatu saat nanti kita bikin seragam itu. Termasuk mungkin PBI Muda sudah boleh belum ya? Belum ya? Belum boleh pakai PBI-nya belum boleh ya? Oh ya, jadi PBI Muda ya harus bersabar dulu lah. Nanti kalau sudah resmi jadi anggota PBI ya nanti menyusul gampang. Untuk yang ini aja, yang biar punya seragam kelihatannya kita untuk sambil untuk siar. Kalau kita punya seragam dia sering dipakai jalan-jalan juga kelihatan, oh ternyata PBB Kabupaten Malang sudah ada gitu. Maksud saya gitu. Kemudian kemarin saya sarankan kepada bendera untuk bikin bendera. Kalau ada kegiatan ini di depan rumah, bendera satu gitu loh. Sehingga itu Persatuan Bekam itu sudah ada. Orang lewat kan, itu Persatuan Bekam gitu. Maksudnya gitu, sambil siar. Ukurannya mungkin nggak usah terlalu besar, segini aja ukurannya 60 x 120. Pakai kain yang tebal biar awet, Odin. Hah? Lah ya kain. Ini semata-mata kami upayakan biar siar agak Bekam di Kabupaten Malang semakin dikenal warganya. Itu berusaha lewat atribut maupun bendera maupun baju maupun seragam yang ada gambar logo-logonya Bekam. Kemudian kalau memang itu perlu ya bikin tas yang logo Bekam juga Kabupaten Malang logonya. Saya kira lebih bagus nanti kalau kemana-mana nenteng tas tentengan itu pakai yang ada logonya Bekam, saya kira lebih bagus. Barangkali ini saja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan siang hari ini. Mungkin nanti ada pertemuan berikutnya, mungkin ada Kabupaten Malang, Bapak Sardikan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita ngisi keilmuan. Karena apa? Karena sekarang kan penyakit semakin banyak berkembang, macamnya semakin banyak, tingkat keruwetan untuk mengatasi penyakitnya juga semakin sulit. Kalau tidak, wongnya tambah ruwet pisan. Nah, kalau kita tidak belajar lagi, kita akan ketinggalan sama penyakitnya. Penyakit wis dhisik kan. Lah iya tinggal ae. Apalagi sekarang kan akupuntur estetika atau wajah. Ini kan banyak kasus kayak Bell palsy,
telinga berdengi, kemudian jerawat sing sampai deos. Itu kan sebenarnya masalahnya itu di akupuntur estetika, yaitu wajah. Nah, wajah itu juga cerminan dari organ dalam. Kalau wajahnya itu bagus, kemudian ibaratnya kecerahannya cukup, kekenyalannya, kan otot daging kan kenyal, kemudian cerah atau glowing, otomatis organ dalamnya juga bagus. Glowing pasti. Nah, maka dengan cara melihat wajah itu sudah nampak penyakitnya. Semua kalau kita ketemu orang kan lihat wajahnya dulu kan sudah nampak. Kalau pakai cadar bagaimana? Lihat sorot mata. Karena hubungannya dengan sen jantung. Sorot mata itu melihatnya dari jantungnya, bisa dilihat kerja jantungnya itu dilihat dari sorot mata. Wajah juga sama. Wajah nanti hubungannya dengan jantung. Sangat erat kaitannya dengan jantung wajah itu. Maka kita akan membahas akupuntur estetika atau akupuntur wajah. Kan kalau musim angin itu pasti nanti banyak keluhan bel palsi, kayak stroke yang perot, itu kan bisa diatasi dengan akupuntur estetika ini. Jadi insya Allah gak rugi walaupun bapak-bapak gak pernah praktek. Lah sampean dulu apa praktek, Mas? Dulu sering praktek, gara-gara pasienku cewek-cewek kan menghindari. Rata-rata kan cewek-cewek semua. Menghindari fitnah, habis belajar itu sekarang tak kurangi. Jarang melakukan akupuntur estetika ini. Kalau yang laki-laki rata-rata biasanya yang tulang lunak yang pengen akupuntur estetika. Tulang lunak itu sing melambai. Iku mesti mintanya akupuntur estetika. Waduh. Soro pokoknya. Mending perempuan aja yang praktek akupuntur estetika. Ini sangat bagus. Karena kan sekarang kan juga nanti dipadukan dengan bekam juga bagus. Kan kelemahannya nanti kalau seumpama di bekam tidak bisa, akupuntur yang bisa menangani masalah itu. Nah, monggo lanjut. Wajah manusia. Kita harus mengenali wajah manusia itu terdiri dari apa saja. Secara umum gambarannya. Yang pertama yang kita lihat itu adalah sen atau jiwa atau aura. Jadi lihat sennya. Ini berkaitan dengan sistem jantung dan materi dasar yang panas dan darah. Menentukan apa kita melihat sen jiwa auranya? Menentukan cerah atau pucatnya wajah. Cerah atau pucatnya wajah itu dipengaruhi dari panasnya jantung. Ini paling penting, dasarnya harus tahu. Ditoto sih tempatnya biar enak. Nah, yang pertama ini harus dihafal ya. Yang pertama kita lihat sen jiwa itu nanti hubungannya dengan jantung. Mas Deng. Nah, jadi kita lihat wajahnya itu terlalu cerah atau terlalu pucet. Kan kelihatan kan orang datang, oh ini wajahnya cerah. Kan di sini kan sudah kelihatan semua. Oh ini pucet, ini terlalu cerah. Nah, terlalu cerah itu kan juga nggak bagus. Emosinya nanti tinggi, mudah kena apa? Kena penyakit kulit, jerawat yang warnanya merah-merah. Kalau terlalu wajahnya itu cerah merah, itu biasanya jerawatnya tipe jerawat yang sampai radang. Kalau yang pucet, jerawatnya modelnya ada nanahnya. Kadang meruntus-meruntus. Pengaruhnya di situ. Terlalu cerah itu nanti jatuhnya ke merah. Wajahnya terlalu kelihatan merah banget. Terlalu cerah itu putih. Cerah itu bukan cerah, warna wajah auranya merah. Kadang kalau orang
Hitam kan nanti terlalu cerah, ada merah-merahnya, seperti panas. Jadi wajahnya itu nanti terasa lebih panas. Itu berarti nanti pengaruhnya di jantung. Oh, jantungnya panas, wongnya gampang pegelan nang wong. Kan kalau kita gampang iri hati, gampang dengki, ambisinya tinggi, itu nanti kan pengaruh ke wajah. Wajahnya merah biasanya. Terus timbul nanah yang merah, yang cerah ya. Yang kedua, yang ada nanah pucet, itu kekurangan panas jantung. Sehingga apa? Sirkulasi darahnya tidak lancar, terjadi kelembaban. Cara penanganannya beda. Yang wajahnya cerah, terlihat merah, nanah itu dibekam bisa, bagus. Kan dulu nangani kasus laki-laki jerawatnya itu satu muka. Sampai nemen banget, sampai keluar nanah merah warnanya. Terus tak tanya, ternyata orangnya emosinya tinggi, ambisinya tinggi. Habis itu terapinya diakupuntur atau dibekam. Paling cepat ya dibekam. Tak bekam kepala satu sama di wajah, bekam estetika. Cepat sembuh. Ya jangan lama-lama ngekopnya. Ada teknik ngekop, biarkan tidak gosong. Nah, kan ada kasus jerawatnya banyak, tapi nanahnya sampai bau busuk. Yang itu harus diakupuntur. Kalau dibekam tambah parah, gak selesai-selesai masalahnya. Itu masalah kulit yang pertama. Yang kedua, kulit berkaitan dengan sistem paru, erat kaitannya dengan cairan. Yang kedua, kulit itu kaitannya dengan ini wajah. Yang kedua, kulitnya. Kulit ini kaitannya dengan paru. Nah, kulitnya lembab atau kulitnya itu kering, itu tergantung paru. Paru itu kaitannya dengan pengairan bagian atas. Ginjal pengairan bagian bawah. Cara detailnya seperti itu. Intinya kalau kulitnya itu kering, berarti ini ada masalah dengan paru-paru. Orang sering sakit sesak nafas, batuk pilek, kan kulitnya cenderung kering. Kita mengatasinya jangan di jantungnya, itu masalahnya di paru. Kenapa kok kering? Baru nanti dicari penyebabnya. Hubungannya kering atau lembab paru. Yang ketiga, otot daging. Kan di wajah kan ada otot daging. Jadi kenyal tidaknya, kemudian tirus atau gemuknya itu tergantung dari limpa, sistem limpa dan mengatur kelembapan. Menentukan kenyalnya otot daging. Otot daging hubungannya dengan limpa. Limpa nanti kaitannya pasangannya dengan lambung. Limpa lambung. Nah, ada kasus kan yang kekenyalannya kurang. Itu kan menimbulkan apa? Biasanya kan dilihat orang itu, watoknya keras, kelihatan tipenya kan keras. Biasanya otot dagingnya itu kurang kenyal. Itu kaitannya dengan limpa lambung. Kan rata-rata kalau orang perawatan kan mintanya kulitnya kurang kenyal, kan biasanya gitu. Terlalu lembek. Nah, ini berkaitan dengan limpa lambung. Jangan diobati di paru, harus diobati di pencernaan. Lagi diet. Kalau diet pasti kekenyalannya turun, lembek. Dietnya harus benar supaya menguatkan sistem cerna.
Yang nomor 4, tendon. Tendon itu hubungannya dengan liver. Liver itu menentukan kencang atau kendornya kulit. Kencang atau kendornya kulit itu ditentukan dari tendon. Kalau orang sering emosi, nanti timbul apa? Terlalu kenceng, timbul panas, akhirnya timbul flek ketika sudah tua. Flek hitam itu karena emosi yang berlebihan sehingga menguras darah. Ketika darah sudah terkuras, emosinya tetap berlebih, timbullah stagnasi, yaitu flek. Flek hitam dari liver, jadi obati livernya kalau timbul flek hitam. Kan KB kan yang di sini kan menurunkan darah. Kalau sudah KB kan nggak menstruasi. Kalau menstruasi ya nggak jadi KB. Jadi kadang itu aneh. Orangnya, Mas saya KB, terus kemudian kok nggak menstruasi? Loh, ya wajar kalau menstruasi nanti jadi anak lagi. Kecuali KB-nya apa yang IUD beda. Kalau IUD pun kan keluar darahnya lebih banyak. Nah itu bikin habis KB lemes, gampang pusing, kena vertigo. Kan kadang orang aneh ya, iki aneh-aneh lah lapo KB barang lek pengen menstruasi niku lancar. Seperti itu. Nah, ini yang kelima. Lupa belum tak tulis. Yang kelima itu peremajaan kulit. Peremajaan. Drungsungi. Terjadi kan penuaan dini, ada yang penuaan dini, kan kulitnya lebih kayak keriput. Nah, ini yang mengendalikan apa? Dari ginjal. Hubungannya dengan cing. Cing itu kayak gitu. Peremajaan kulit. Orang kelihatannya kok usia 20 kok kelihatan seperti orang tua. Nah, itu penuaan dini, berarti masalahnya ada di ginjal. Kalau di sini obatnya untuk kembali remaja biasanya kunyit telur mentah masuk dulu, atau tanduk rusa direbus bisa. Untuk peremajaan, untuk cing. Atau yang biasanya itu yang dari kolagen. Yang ada kolagennya itu untuk menambah cing. Terus diminum tanduk rusa. Nanti tanduk rusa yang bagus yang muda. Tanduk rusa yang bagus mahal harganya kalau tanduk rusa. Tulang tanduk rusa itu tipe yang panas. Sama karakternya dingin. Untuk tipe panas. Delima dingin. Untuk tipe panas. Untuk tipe panas delima. Delima karakternya dingin. Kuning telur yang bagus itu cepet cing. Kalau daging kambing itu menambah darah. Harus bisa membedakan. Dan kulit ini hubungannya dengan ginjal. Maka lihat dulu orang datang itu keluarnya apa, ditanyakan dulu, terus kita lihat, oh ini masalahnya di mana. Kulitnya sering kering, oh berarti ada masalah di paru. Nanti terapinya itu di paru, fokuskan di paru. Walaupun yang lain nanti keluhan tambahannya ada, tapi kita fokus ke parunya. Oke, selanjutnya. Patofisiologi wajah. Keluhan-keluhan yang sering dikeluhkan sama pasien ketika ada masalah pada wajah. Yang pertama jerawat, kedua wajah kusam atau kurang glowing biasanya, ketiga wajah berminyak, keempat flek hitam pada wajah. Keluhannya kan rata-rata ini.
dan kendur. Kurang kenceng kulitnya. Nah, kan rata-rata yang datang kalau orang tua nanti mengeluhkan oh kulit wajahnya sudah keriput, pengen kembali ke remaja dulu. Jadi usia 17 tahun. Nah, suruh ngurangi anti penuaan dininya. Nah, senengane kan ngono iku. Yang pertama kita bahas langsung diferensiasi sindrom pada masalah estetika. Jadi di sini tetap pakai sindrom, walaupun nanti tak ajarkan umumnya ini pokoknya titik ini dikasih semua. Tapi kita harus tahu dulu kalau kita mempelajari sindrom kan lebih jelas. Ketika kita nerapi, oh sudah semua kita lakukan kok belum berhasil, kita harus paham sindrom. Sindromnya nanti ada 9 macam sindrom tentang masalah estetika. Yang pertama, faktor PPL angin panas menyerang meridian paru. PPL itu penyebab penyakit luar. Nah, cirinya lanjut pointernya. Nah, faktor PPL angin panas menyerang meridian paru. Gejalanya jerawat di wajah berwarna merah. Karena angin disertai panas itu menyerang bagian atas. Warna jerawatnya itu merah, cenderung panas. Jadi wajah itu terasa kayak panas. Pasti emosinya naik. Emosinya naik. Kemudian dari lidah warnanya merah seperti selaput merah, selaput lidahnya tipis dan nadinya cepat. Jadi dilihat lidahnya merah tanpa selaput atau selaputnya itu tipis. Nah, itu kena serangan PPL patogen panas, angin panas. Nanti ketika orangnya itu kena bel palsi, berarti tipenya karena ada angin panas. Kalau yang seperti ini dibekam bisa. Pakai bekam, itu lebih cepat. Bekam kan karakternya untuk penyakit yang tipe panas. Ini bisa. Kemudian teknik terapinya membuang angin dan panas serta mendinginkan darah. Titik yang kita pakai LI4 Heku di sini. Nanti di slide selanjutnya SP10 itu ada di kaki untuk melancarkan darah dan sekaligus untuk mendinginkan darah. LU8 untuk paru-paru, mengisi cairannya di paru. Kemudian LU5 untuk membuang panas titik airnya paru. Tambah KI3 titik ginjal. KI kan kidney untuk ginjal, mengisi air karena panas, butuh cairan yang berlebih ketika habis dikeluarkan. Kemudian liver 3 untuk menenangkan hati. Ditambah liver 2. Liver 2 itu untuk membuang panas. Kecepatan aku? Oh iya. LU8 untuk paru, menguatkan paru. Ini kan sebenarnya pelajaran akupuntur sendiri. Cuma yang penting tahu titiknya, nanti langsung tusuk. Kalau kita mempelajari titik ya nggak cukup 1 hari. Aku 1 tahun lebih belajar akupuntur. Yang penting kita tahu, nanti diamati saya praktek, oh titiknya itu. Nanti ketika pengen pendalaman ikut pelan-pelan. Nah, ini sekedar pengetahuan, gak apa-apa tapi ditulis, Bu. KI3 untuk ginjal, menguatkan ginjal. Seperti pendalaman titik usu yang dulu itu, KI3 sering dipakai untuk ginjal. Liver 3 dan liver 2, LR itu liver 3 dan 2, letaknya itu nanti di kaki untuk membuang panas. GB34 itu titik empedu untuk menguatkan tendonnya. ST40
itu untuk membuang kelembapan dan membuang angin. Membuang dahak dan membuang angin. Oh, ini ada ya? Ada. Ini setelahnya. Nah, itu. Di kaki, itu dipijat bisa. Nah, kan itu jelas. KI3 di sini. Di sebelahnya mata kaki. Terus liver 2, liver 3 di situ. Terus CH itu ada di kaki di daerah sini. Yang kalau kita sholat, kita rukuk itu kan mesti megang daerah sini. Makanya rukuk itu melancarkan sirkulasi darah. Karena yang dipegang di titik CH, SP10. Daerah sini. 1,5 jun. Terus kemudian LU5 itu daerah sini. Nah, itu di gambarnya. Ya jangan pas nadi. Ngitungi. Ya ngerabanya kan seperti ini kan. Oh ini kalau kena sininya kena di. Ada lubang. Jadi titik akupuntur itu ada lubang. Makanya kalau orang yang biasanya cepat belajar akupuntur itu yang pertama kali kerjanya itu mijet dulu. Karena sensitif, tangannya sudah sensitif. Oh ini kayak lubang titik energinya. Jeglong, ono jeglongane. Nah, itu LU5. Kemudian LU8. LU8 itu titik untuk paru. Daerah sini ini kan ada tonjolan. Nah, ini. Ini untuk kasus angin panas menyerang meridian paru. Selanjutnya, lembab panas usus besar. Masih tipe panas lagi. Kalau yang lembab panas usus besar itu cirinya bagaimana? Nafsu makannya naik. Orangnya itu mudah lapar. Orangnya mudah lapar, kemudian sulit BAB. Tinjanya kering seperti kotoran kambing. Itu lembab panas usus besar. Mulut bau busuk menyengat, jerawat merah, lidah merah, selaput kuning tebal, nadi cepat dan licin. Nadinya itu diraba cepat, terus licin. Licin itu gimana ya bayangkan? Kayak lunyu banget, cerut, cerut. Ya apa ya bayangin nadi ya? Pokok licin. Nah, teknik terapinya buang lembab panas di usus besar. Ini bisa dibekam juga, paling cepat ini dibekam daripada di akupuntur. Tapi kalau kita males bekam, ya di akupuntur semua aja. Pakai titiknya ini, titik LI11. LI11 itu untuk membuang lembab di usus besar, ngatasi masuk angin, usus besar terus ngatasi masuk angin, melancarkan BAB. Kemudian REN 10 itu ada di atasnya pusar 2 jun. 2 jun itu 3 jari. 3 jari di atas pusar itu REN 10 untuk melancarkan BAB, untuk diet. Itu REN 10. LI4 itu ada di sini. Di tangan, yang sering dipijat katanya untuk pusing. Nah, ini untuk melancarkan BAB juga. ST40 tadi sudah membuang dahak dan mengusir angin. Karena lembab itu mengikat angin. Maka orang dengan kelembapannya tinggi itu gampang masuk angin. Ditambah liver 2, 3, kemudian liver 2-3 kan sudah. ST36 Cusanli 4 jari, sing sering dihafal tukang terapis pijet kan Cusanli di sini 4
4 jari, 3 cun. Nah. KI 3 sudah, SP 6 juga sama 4 jari di atas mata kaki, daerah sini. Seumpama tidak pakai akupuntur, dipijat pun juga bisa. Atau di akupuntur, dibekam di area daerah sini. Kan kalau menghilangkan angin, paling cepat itu kan di bekam kering. Bekam kering di titik-titik daerah sendi-sendi. Bekam kering aja, nggak usah dibasahi. Di daerah sini, kalau perutnya bermasalah, bekamnya di mana? Daerah sini. Dalam, paha dalam. Paha. Di dalam semua dikasih biasanya 5 atau 7 kop. Di kop semua. Kering. Dikasih kering. Kalau masalah perut, kena angin itu nggak enak, di kop di paha. Paling cepat rilisnya. Karena apa? Area paha ini adalah area limpa lambung untuk pencernaan. Dan area liver. Liver kan daerah sini. Kan orang masuk anginan kan gampang stres orangnya. Biasanya orang gampang stres itu gampang masuk angin. Di mana-mana gitu. Gampang masuk angin tapi gampang kentut. Kalau kentut, masuk anginnya tip kentut berarti usus besarnya. Itu anginnya sudah ke usus besar. Kalau sendawa itu di lambung. Kalau yang gampang kentut itu biasanya minum jahe. Kalau yang sering sendawa itu biasanya kasih laos sama kapulaga. Beda karakter. Gak bisa kentut berarti masuk anginnya kan di lambung, pakai laos sama kapulaga. Nah, dan nanti ditambah titik wajah. Itu titiknya. Sudah jelas kan? Letaknya di situ, cara ngukurnya seperti itu. Tinggal nanti kita praktek. Makanya kita selesaikan dulu materinya, lanjut praktek. Nah, itu CV10 itu REN 10. Sindrom masalah estetika lagi. Yang ketiga stasis darah. Yang ketiga stasis darah. Oke, lanjut materi. Oh, bentar. Oh iya, menulisnya pelan-pelan ya, Bu. Sabar nih. Kemarin mau tak buat agak banyak, tapi kayaknya nggak nutut waktunya kalau sehari. Makanya ini sindromnya tak buat lebih singkat. Sudah, lanjut. Sindrom masalah estetika lagi, 3 stasis darah. Stasis darah itu cirinya bagaimana? Bekas luka jerawat ungu atau gelap. Nyeri menetap, ada warna ungu pada lidah. Jadi warnanya ungu dan nyerinya menetap, loro banget. Nyeri yang sangat. Kayak ditusuk nyut-nyut gitu terus-terusan. Warnanya ungu. Ini biasanya terjadi pada orang yang sering stres. Gampang stres orangnya. Karena ambisinya tinggi, pengen ini, pengen itu, tapi tubuhnya nggak kuat. Akhirnya timbul jerawatnya itu ungu atau gelap warnanya. Pokoknya ngireng-ngireng jerawatnya hitam itu loh. Nah, itu stasis darah. Itu perlu diperbaiki hatinya juga. Kasih sayur. Biasanya kurang makan sayur. Kalau yang panas tadi, itu sayur buah. Nggak masalah. Sayuran terutama. Kalau buah itu nanti menimbulkan nanah. Kalau terlalu sering konsumsi buah kan. Sayur, buah yang lembab panas. Ini kan panas dulu. Ini dibekam juga bisa. Dibekam juga bisa. Teknik terapi buang stasis darah dan melancarkan darah. Jadi 3 tadi pokok yang ada panas-panasnya, warnanya merah, yang ini warnanya ungu, dibekam bisa lebih cepat hasilnya. Titiknya BL 17, 18, 20, 23. Ini titiknya ada di punggung. Yang biasa kita bekam.
BL17 itu untuk melancarkan darah. Kemudian BL18 itu menenangkan hati. BL20 itu untuk menguatkan pencernaan. BL23 itu menguatkan ginjal. SP10 melancarkan darah, tadi sudah ya. Liver 3 itu menenangkan hati. Ditambah SP3 itu menguatkan limpa lambung. Menguatkan limpa. Menguatkan limpa SP3. Apa Bu? SP3 untuk menguatkan limpa. KI3 untuk menguatkan ginjal. Ya, double pasangannya. Soalnya kalau orang sudah stres kan keluhannya semua, seluruh tubuh sakit. Ini gejalanya biasanya seluruh tubuh sakit. SP6 itu menambah darah dan cairan. LI4 itu membuang panas dan melancarkan BAB. Gambarnya ini selanjutnya gambarnya. Itu punggung, di punggung semua. Nah, nanti jaraknya sama tulang belakang itu 2 jari 1,5 jun. Jaraknya. Terus dilihat di gambar ya. Letaknya SP9 itu 3 jun di atas SP8. Kita raba dari kaki ke atas. Nah, kemudian jeglongan paling sini, yang dalam. Nah, itu letaknya SP9. SP3 ada di kaki, daerah sini. Makanya kaki orang itu kalau bentuknya itu apa biasanya melengkungnya bagus, nah itu jalannya kuat. Kalau yang flat itu gampang capek, epek-epek. Nah, roto itu biasanya gampang capek, daya tahan tubuhnya lemah. Maka salah satu untuk terapi lambung, limpa lambung itu dengan jalan kaki. Sesekali nyeker. Bukan pakai alat terus-terusan ya, bukan pakai sandal terapi. Kalau sandal terapi terus-terusan itu melemahkan organ. Jadi ada kasus tiap hari pakai sandal gampang lemes, drop. Kan tekanan tiap hari itu terus, nggak ganti-ganti. Sandal terapi itu membuat energinya lemah. Banyak kasus. Tambah sakit. SP3. Lanjut, sindrom panas racun. Sik durung dipindah iki. PowerPoint deh. Nah, itu. Sekarang panas racun. Nah, kalau panas racun, ini paling bagus juga dibekam. Jadi 4 sindrom tadi itu bisa dikombinasikan dengan bekam.
Panas racun cirinya itu komedo meradang dan bengkak bernanah. Jadi radang sampai merah kemudian bernanah. Nyeri panas, lidahnya warnanya merah. Selaput lidah kuning tebal dan kering. Nadi senar dan cepat. Nadi senar itu tegang. Ketika kita lihat kayak megang senar. Jadi diraba nadinya, loh kok kayak megang senar deg 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 gitu. Keras banget. Itu ciri-ciri nadi ada banyak macamnya. Ada nadi senar, ada nadi kelereng, ada nadi daun bawang, ada nadi air bah. Kan banyak macamnya nadi. Teknik terapinya membuang racun dan mendinginkan darah. Membuang racunnya paling cepat dengan bekam. Bekam basah. Titiknya LI11, LI4, LI11 kan yang tadi itu, daerah sini. Terus LI4 itu daerah sini heku yang sering dipakai. SP10 sudah tadi ya. BL17 itu untuk melancarkan darah yang tadi itu. SP6 menambah darah. Liver 1, 2, 3. Ini ditambah dengan titik liver 1. Liver 1 itu ada di ujung kuku jari sini. Pangkal kuku ibu jari kaki. Itu ditusuk untuk membuang panasnya. Maka kasus yang dulu sering dibilang, oh kalau stroke itu langsung ditusuk aja ujung-ujung jarinya. Itu untuk kasus yang panas. Kalau kasus yang tipenya dingin, orangnya lemah, letih, lesu, ditusuk, tambah kepleh, tambah parah. Maka untuk kasus gejala stroke, kalau lemah, letih, lesu, jangan dibawa ke rumah sakit dulu. Mending dikasih makan dulu, kasih soto, rawon, gulai, kalau mau makan. Nah habis itu kalau pengen ke rumah sakit, nggak apa-apa dibawa ke rumah sakit. Kalau kena stroke, gejala stroke langsung dibawa ke rumah sakit, diinfus, biasanya langsung lumpuh. Stroke yang lemah, letih, lesu. Kalau stroke yang tiba-tiba kejang, pecah pembuluh darah, bawa ke rumah sakit. Itu cara penanganannya. Kan dari kemarin itu banyak kasus stroke kan. Pasienku yang gejala stroke, telepon aku tak suruh makan.